Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Pak Agung Cahayu Sumirat. Yang saya hormati Profesor Dr. Rafiq Karsidi, Wakil Ketua MPT Kahmi, Bapak Ahmad Riza Patria, Koordinator Presidium, Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, Bapak Profesor Laude Kamaludin, para narasumber pagi hari ini dan undangan seluruh peserta kegiatan sosialisasi yang saya banggakan. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkah rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Insan Cita Indonesia atas inisiatif dan kepeduliannya terhadap pekerja migran Indonesia sehingga terselenggaralah acara pada pagi hari ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur atas fasilitasi yang diberikan dan tak lupa kepada para peserta atas kesediaannya hadir dan berpartisipasi pada pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari acara ini. Saudara-saudara yang saya banggakan, pemerintah Indonesia mengakui pentingnya migrasi tenaga kerja bagi perkembangan pembangunan bangsa Indonesia. Faktor ekonomi merupakan pendorong utama Angkatan Kerja Indonesia untuk melakukan migrasi. Menurut survei yang dilakukan oleh Bank Dunia bekerjasama dengan BPS, diperkirakan jumlah pekerja migran Indonesia sekitar 9 juta orang. Jumlah ini memperhitungkan baik PMI prosedural maupun non-prosedural. Sementara itu, jika dilihat dari data penempatan yang tercatat di Cisco TKLN, rata-rata penempatan selama 5 tahun terakhir sekitar 266.000 orang. Dengan proporsi pekerja migran perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pekerja migran ini tersebar di sekitar 200 negara dan dalam 3 tahun terakhir didominasi oleh pekerja domestik. Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan bagi PMI dan keluarganya. Salah satunya melalui 13 atase ketenagakerjaan yang bertugas melayani pelindungan PMI di negara penempatan. Selain itu, kita terus memperbaiki regulasi pelindungan PMI dan implementasinya di lapangan. Pemerintah juga berusaha agar PMI bisa semakin berdaya dan meningkat taraf hidupnya melalui berbagai program pemberdayaan. Salah satu langkah penting yang diambil adalah untuk terus berusaha meningkatkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki PMI agar bisa semakin profesional dalam pekerjaannya ataupun saat nanti menjadi purna PMI. Saudara yang saya banggakan, saat ini dengan adanya globalisasi dan revolusi industri digital menuntut pekerja untuk bisa semakin cepat beradaptasi dan belajar agar tidak tertinggal oleh perubahan pasar kerja yang semakin dinamis. Hal ini juga bagi PMI. Peningkatan skills dan kompetensi yang dimiliki PMI menjadi faktor penting agar PMI bisa terus bersaing di tingkat global. Salah satu jalan untuk meraih kompetensi tersebut adalah dengan menempuh tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kehadiran peluang untuk mengikuti pendidikan tinggi berbasis digital sangat saya apresiasi. Terobosan ini dapat mengatasi hambatan jarak fisik dan memberikan keluasan waktu serta metode pembelajaran, sehingga memberikan kesempatan bagi PMI yang mempunyai semangat untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kapasitas diri serta kompetensinya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, adanya terobosan kesempatan kuliah secara digital bagi PMI, saya ingin memberikan pesan beberapa hal. Yang pertama, saya berharap PMI bisa memanfaatkan akses pendidikan tinggi berbasis digital yang disediakan oleh berbagai pihak. Ketersediaan akses ini patut disyukuri dan sedapat mungkin dimanfaatkan sebesar-besarnya. Apabila mampu, lanjutkan terus proses memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Apabila telah lulus dari program sarjana, jangan takut untuk mencoba ke jenjang magister ataupun bahkan doktoral. Apabila ada kesempatan yang tepat, jangan takut dan merasa rendah diri. Karena dalam keilmuan semua orang mempunyai kesempatan yang sama.
Semua ilmu dan kompetensi yang diperoleh pasti akan bermanfaat bagi kehidupan kita nanti. Yang kedua, teruslah bersemangat untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kualitas diri, karena sebagai pekerja itu menjadi modalitas dan sekaligus sebagai pelindungan diri yang terbaik. Kompetensi yang Anda peroleh setelah lulus akan menjadi bekal untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga saat kembali ke tanah air. Kontribusi Anda semua untuk membangun bangsa di berbagai bidang keilmuan dan kompetensi sangat dinanti. Yang ketiga, pandailah mengatur waktu sehingga dapat menjaga kualitas pelaksanaan pekerjaan dan pendidikan. Bagaimanapun tugas utama saat menjadi PMI di negara tujuan penempatan adalah menjalankan tugas pekerjaan. Komunikasikan secara baik dengan atasan atau pemberi kerja untuk menghindari potensi permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari. Yang keempat, lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Tunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab atas keputusan dan pilihan Anda. Jadilah sarjana-sarjana yang unggul sesuai dengan minat bidang keilmuan yang Anda pilih. Tentunya akan menjadi kebanggaan bagi orang tua dan akan menjadi teladan bagi anak-anak kita kelak. Ketika melihat bapak ibunya tidak kenal lelah dalam mencari ilmu. Bapak ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, terakhir saya juga ingin memesankan kepada para PMI, ingat wabah COVID-19 tidak seharusnya menjadi halangan bagi kita semua untuk terus mengasah dan meningkatkan kemampuan kita dalam berbagai hal. Bukan saja mengikuti pendidikan secara digital, melainkan juga belajar dari kondisi dan lingkungan kerja, interaksi kerja dengan rekan kerja dan pemberi kerja, kebiasaan dan budaya di negara tujuan. Kita semua tentu ingat nasihat leluhur kita dalam sebuah pepatah, di mana bumi dipijak, di situ pula langit dijunjung. Pepatah itu menasihatkan bahwa salah satu kunci keberhasilan survive dan berkembang seseorang di negeri orang adalah kemampuan beradaptasi dengan tatanan dan dinamika sosial yang terjadi di mana kita berada. Meskipun begitu, ketika mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan menjunjung tinggi tempat kita berpijak, jangan lupa kita juga memiliki karakter dan jati diri. Jangan sampai nilai dan karakter kita sebagai bangsa Indonesia luntur. Misalnya, karakter sebagai bangsa pekerja yang keras, religius, jujur, ramah, cinta tanah air, dan sebagainya. Ambillah nilai-nilai positif di negara tempat Anda tinggal. Buanglah jauh-jauh hal yang tidak sesuai dengan jati diri kita, misalnya hedonisme, liberalisme, bahkan radikalisme. Teruslah maju dan berkembang, jadilah duta budaya bangsa yang membanggakan melalui hasil kerja yang berkualitas dan perilaku yang positif. Di pundak Anda sekalian, terdapat tugas menjaga nama baik bangsa. Kebaikan Anda itulah cermin orang lain menilai bangsa kita. Ini bukan perkara mudah, tapi sungguh ini adalah pekerjaan mulia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya juga ingin berpesan kepada penyelenggara pendidikan sebagai salah satu motor pembangunan sumber daya manusia. Saya sangat berharap bahwa insan-insan pendidikan terus berkreasi dalam menjawab tantangan zaman. Pendidikan ini diharapkan juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan PMI, baik selama di negara tujuan penempatan maupun kelak setelah kembali ke tanah air. Ciptakan program yang relevan sehingga sungguh dapat menjadi investasi yang bermanfaat bagi peserta pendidikan. Jangan pernah berhenti berinovasi dan menawarkan solusi. Kepada semua stakeholder, mari kita berjejaring, saling mendukung, bersinergi dan berkolaborasi untuk terus berusaha meningkatkan daya saing tenaga kerja kita, karena kualitas tenaga kerja kita adalah cermin kualitas dan kunci kemajuan bangsa. Yang terakhir, saya juga ikut berpesan, jagalah kesehatan dan taati protokol kesehatan karena ancaman pandemi COVID-19 belum sepenuhnya hilang. Jalinlah silaturahmi dan kekompakan dengan sesama bangsa Indonesia yang berada di negara penempatan, serta teruslah berkomunikasi dengan KBRI sebagai otoritas pemerintahan Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berharga untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi upaya kita untuk terus memberdayakan dan mensejahterakan pekerja migran kita. Salam sehat dan produktif. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.